أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan yang sudah rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini menambah keyakinan kita bahwa semua ahli kubur, keluarga kita, terima iman Islamnya dan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan bahas tentang keutamaan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimakumullah wa nafa'ani bil amin. Al-babu tsaminu fi fadilatil azan. Bab yang ke-8 menerangkan tentang keutamaan azan. Azan itu panggilan Allah, ya. Yang sampai kita seumur hidup belum pernah azan. Walaupun sendirian ketika hujan besar, ya, petir menyambar, angin ribut, maka kita sunat azan walaupun sendirian, ya. Perempuan pun boleh azan ketika hujan besar, badai atau petir, angin ribut atau kebakaran, maka perempuan pun boleh azan, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'as sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Rasul bersabda, man adzana lis-salati, barang siapa yang azan untuk salat, sab'a sinina, sampai 7 tahun, ya, tukang azan, muhtasiban, dia ikhlas karena Allah, bukan ingin dibayar, ya. Kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya bara'atan minan nar, yaitu bebas daripada api neraka, ya, para muadzin. Jadi orang-orang yang suka azan atau muadzin nanti di akhirat kelihatan, ya, lehernya tuh jenjang dan bercahaya, dan memanggil jemaahnya untuk naik ke kendaraan yang bernama bakhtun. Apa itu bakhtun? Yaitu masjid atau mushola yang sering dipakai untuk sholat. Maka ketika muadzin, ya, memanggil jemaahnya, maka semua naik, ya. Orang-orang yang suka berjemaah mendengar, ya, sehingga begitu naik suatu kendaraan yang luar biasa canggihnya, karena Allah yang menciptakan masjid jadi kendaraan yang paling cepat, ya. Begitu naik, ya, maka imam sebagai supirnya, ya, imamnya yang adil, yang benar-benar, ya, ikhlas karena Allah, dan akhlaknya, ya, imam itu harus berakhlak. Jangan sampai jadi imam tidak berakhlak. Minimal, ya, kita jangan sampai songong, jangan sampai kita riya, ujub dan sebagainya, ya. Jadi ikhlas karena Allah, kita menjadi imam, ya, untuk supaya bisa memimpin makmum. Jadi imam itu harus mau, ya, jangan sampai udah bisa tapi tidak mau jadi imam, ya. Syaratnya tadi, yang pertama ikhlas, yang keduanya emang bacanya termasuk yang sesuai dengan tajwidnya, ya. Jadi insya Allah yang sudah jadi imam terbiasa, ya, insya Allah bisa, ya. Cuman tadi ikhlas karena Allah. Jadi orang-orang yang sering azan, insya Allah, ya, akan bebas daripada api neraka, asalkan ikhlas karena Allah, ya. Dan begitu naik, semua yang dipanggil oleh muadzin dan supirnya adalah imam, begitu naik
melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, ya. Ada mengatakan ribuan tahun, ya, bukan hanya jembatan biasa, jembatan yang terbuat dari rambut satu helai dibelah 7. Ingat nggak kita ketika di madrasah pernah mendengarkan, ya, Ustadz menerangkan, ada emang dalam hadisnya, ya, bahwa jembatan Shiratal Mustaqim begitu luar biasa licinnya dan seperti pedang, ya, tajam sekali. Orang-orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, ada kalanya dengan kepalanya, dengan tangannya, dengan lidahnya. Ini siksaan ini, ya. Dengan kaki saja orang banyak yang terpeleset, apalagi dengan lidahnya yang suka ngomongkan batur, yang suka gibah, yang suka menyakiti orang lain, itu kan, ya. Jadi melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan lidahnya, ya. Ada juga dengan tangannya, bukan akrobat, bukan, karena siksaan ini, ya. Jadi ada yang ribuan tahun, ya, karena sulitnya menapak di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi orang-orang yang melaksanakan sholat berjemaah naik kendaraan yang bernama bakhtun, ya, begitu naik tidak terasa sudah sampai di pintu surga. Sehingga dalam suatu riwayat mereka mengatakan, mana jembatan Shiratal Mustaqim, padahal sudah melewati orang lain sampai ribuan tahun, ini hanya sekejap, ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan masjid atau mushola yang dipakai untuk sholat berjemaah menjadi kendaraan orang-orang yang melaksanakan sholat berjemaah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, ya. Rasul bersabda, barang siapa yang azan 5 waktu satu hari, ya. Mungkin kita ingin mencobalah dari mulai subuh sampai zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu kita pernah azan satu hari satu malam, ya. Kita punya niat, ya. Yang suka azan mungkin sudah terbiasa, ya. Cuman rutin, ya, 5 kali sholat 5 waktu. Imanan wahtisaban, karena ikhlas dan karena Allah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dia ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan dosa akan datang, ya. Jadi orang-orang yang terbiasa azan setiap waktunya, satu hari saja 1 kali cukuplah, cuman asalkan 5 waktu, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa akan datang, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri, asy-syahidu wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, ya. Rasul bersabda, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri, 3 orang yang mereka Allah akan menjaganya daripada azab kubur. Siapa mereka? Yang pertama, asy-syahidu, orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid berbagai macam, ya, seperti misalnya orang akan melaksanakan sholat berjemaah lalu dia terpeleset, jatuh, meninggal, maka termasuk syahid. Atau orang yang nuntut ilmu agama, di tengah jalan dia meninggal, maka termasuk syahid. Atau orang yang bekerja karena Allah untuk untuk makan anak istrinya, kemudian dia tabrakan, Allah auzubillah min dzalik, ya, lalu dia meninggal, maka termasuk orang yang syahid akhirat, ya. Jadi orang-orang yang mati syahid insya Allah tidak akan terkena azab kubur. Yang keduanya wal muadzinu, orang yang suka azan, muadzin, ya, insya Allah tidak akan terkena azab kubur. Yang ketiganya wal mutawaffa yaumul jum'ati walailatal jum'ati, orang yang meninggal pas hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah tidak akan terkena azab kubur, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
dijaga daripada azab kubur. Di antaranya insya Allah kita ingin meninggal dalam keadaan yang pertama syahid, yang keduanya menjadi muadzin, yang ketiganya meninggal dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat. Itu mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bebas daripada azab kubur. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.